Oke Bang, welcome back to my channel ya. Oke, di kesempatan kali ini saya mencoba untuk membuka lock yang terjadi pada seat belt. Ini mobilnya Sigra, habis insiden itu nabrak tanggul katanya, dan posisi nabrak tanggulnya itu posisi sabuk yang sebelah kiri penumpang ini posisi nggak terpasang, dan sebelah sana juga ngelok, sama-sama ngelok ya. Di sini ada elektriknya, ya di sini ada electric lock yang tergabung dengan airbag, sepertinya serupa sama airbag. Kalau dia terjadi crash atau insiden, di sini ada ledakan tep gitu dan otomatis kunci. Dan seperti ini ya, ini keras banget. Pertama-tama ini dibuka ininya, kita cek di bagian dalamnya ini kayaknya ada komponen yang perlu dibuang, kayak komponen gear gitu. Dia ada penggerak. Tadi sebelah sana sudah, sebelah sana juga tadi kunci sebelumnya. Ini baru aja bisa. Oke guys, karena ini ngelok ya, kita kesusahan buka yang baut ini, skrup kecil ini, jadi kita buka bawahnya juga supaya lebih mempermudah. Supaya sabuknya bisa kendor ya. Pengerjaan kayak gini nih rawan sakit pinggang. Untuk bautnya ini baut 17 ya, ini dan ini. Panjang banget anjir, kayak perjalanan hidup. Udah panas ya jalan. Mulai ketarik ini. Oke, sudah lepas ya, jadi sekarang bisa dikendorin buat melepas yang di sini. Ini kita nggak punya obeng ya, kita pakai obeng listrik ini, semoga aja nggak pecah. Aduh, dengan bahan pantang untung ringan. Aduh, sakit jangkrik, aduh luka. Kalau mengungkar bodi atau perbaikan seperti ini pasti rawan banget kena luka-luka, kena ini tali strap rem lagi, tali strap kabel bodi berdarah sedikit cowok. Aduh,
Ini dia penampakan seat beltnya. Nah, ini adalah sistem yang saya bilang tadi mirip airbag. Di sini ada kayak komponen gear gitu. Jadi kalau misalnya terjadi crash atau insiden gitu, di sini akan menembak tep gitu, di sini akan ngunci tep, nggak bisa gerak. Ya. Di sini locknya ada dua. Kalau yang lock kejutnya itu ada sebelah sini. Yang ini lock elektriknya. Oke, baru sampai membuka ini. Oke, kita ketemu tantangannya. Tantangannya adalah ketika membuka 3 skrup ini atau 3 apa ya, baut sebenarnya, cuman dia kepala obeng. Dan kita bener-bener nggak ada obeng ini, cuman ada obeng kecil itu aja. Tadi juga ada pisau sedikit. Oke, kalau misalnya bisa dibuka ya dibuka, kalau enggak ya udah sampai sini aja. Kita maksimalkan dulu pakai obeng kecil itu, mungkin sampai pengkor nanti, karena emang kita nggak ada obeng sini. Saya maksudnya, kok kita emang orang banyak sini. Oke, saya lanjutkan ya. Dan untungnya ternyata nggak keras, entah ini karena udah dipukul-pukul tadi ya, dipukul-pukul pakai tang sedikit, baru diputar pakai obeng langsung bisa. Oke, lanjut kita bongkar. Ini dia mekanisme gear yang tadi saya bilang. Dia menyerupai airbag juga, cuman dia sistemnya di sini lock. Jadi kalau misalnya ada sinyal dari sensor depan airbag, ada tumbukan, airbagnya ngembang, dan sininya mendorong. Di sini ada elektriknya, tep, langsung mendorong, cep, mengunci di sini. Jadi di sini ada sistem yang namanya one way, seperti one way club gitu. Jadi ketika ini didorong, dia ngunci jadi satu arah aja, dan bahkan ini nggak bisa bergerak. Jadi untuk bisa menggerakkan ini kita perlu membuang ada komponen seperti roller, dia 3 biji dalamnya tuh. Jadi sistem penggeraknya ini, jadi dia ini kalau kedorong ya ngunci gitu. Jadi ini perlu kita buang nanti ya. Ini tinggal diangkat aja. Nah ini kan. Nah jadi yang meledak tuh di dalamnya ini. Ini karena ini produk sekali pakai ya. Jadi kalau misalnya sudah meledak ini, entah ganti AC sebijian atau ada yang menjual seperti ini. Tapi setahu saya untuk di dealer itu ya, dia nggak mau jual per biji gini, dia pasti AC. Ini keras juga tangan satu, kampret. Jadi recoilnya itu ada di sini ya. Ini recoilnya, ketika sabuk kita tarik dia menggulung-gulang, dan sebelah sini ada lock manualnya. Yang mana itu lock manual itu yang seperti kita tarik secara kejut dia akan ngunci tek gitu. Di sini bisa ditarik sebenarnya, cuman agak keras. Tadi juga narik sih. Nah, ini dia. Nah, jadi roller yang tadi saya bilang itu tuh ada 3 biji yang kunci ya, dan yang menjaga roller itu adalah si plastik itu. Nah, ketika ini mendorong ada ledakan tep gitu, jadi plastiknya ini pecah. Jadi yang plastik yang kecil-kecil ini itu yang menahan roller, ini. Jadi kalau misalnya nggak ada yang menahan si roller, dia akan mengunci seperti ini ya. Dia bisa kita kembalikan ke posisi, dia akan rilis. Setelah itu waktu kita tarik sabuk pengaman, dia akan ngelok kembali karena nggak ada yang menahan si roller 3 biji ini, karena yang nahan sudah patah. Ini kan produk sekali pakai ya mungkin ya. Oke, kita lepas. Nah setelah kita lepas ini ya, ini bisa ditarik seharusnya, tapi mungkin masih ngelok ya, lock manual ya. Kita kembalikan dulu, mungkin ada yang perlu dilepas lagi nih. Lock manualnya masih ngelok. Oke, saya cek dulu ya. Di sini ada juga sistem lock yang menggunakan bola. Jadi di sini bolanya itu mendorong, dan di sini mengunci ya. Itu terlihat ada penguncinya. Tadi ternyata yang sebelah sana itu sudah dilepas, makanya tadi saya nggak melihat ini, dan saya melihat di kantong mobil di sebelah sininya dia ada komponen bola yang ada biru-birunya nih. Ini lock tambahannya selain lock elektrik, jadi kita lepas aja nanti ya. Ini dia yang tadi dilepas, entah ini komponen apa, cuman ini sensitif banget. Ketika mobil nggak rata dia langsung kunci ya, geser dikit aja dia langsung. Nah oke, jadi ini dia bagian safety belt yang perlu kita
buang ketika mobil itu habis menabrak atau insiden yang menyebabkan airbag sampai keluar gitu ya. Kalau airbag sampai keluar ini pasti juga ikut meletup ya. Jadi yang perlu kita buang itu ya tadi lock ini supaya dia bisa dipakai lagi gitu ya. Ini kita buang bola lagi, roller 3 biji ini kita putar searah, nanti dia akan lepas. Terus ini kita dorong ke dalam supaya dia masuk gitu ya. Tapi kalau ini sudah kita buang, biar ini keluar pun nggak apa-apa ya kalau yang ini roller ini. Tapi kalau misalnya ada dana lebih ya langkah baiknya ganti yang baru sih supaya tetap aman. Cuman kalau misalnya budget yang pas-pasan mungkin bisa dicoba trik yang ini ya. Dan ini juga kita buang karena ini sudah nggak normal kan. Jadi ketika ini ngelock dia nggak mau balik lagi nih, entah ada komponen dalamnya yang lepas atau apa. Saya nggak pengen melepas yang ini, nanti makin banyak nanti. Yang penting bisa dipakai dan bisa untuk keselamatan ya, karena ini masih, kalau ini kita buang itu masih bisa ngunci, cuman dia nggak pakai elektrik lagi. Jadi nguncinya itu ngunci manual, jadi ketika ada kejutan yang tep itu langsung dia ngunci tek gitu. Contohnya seperti ini ya. Nah ini kan rilis ya, tapi ketika kita tarik kejut atau istilahnya itu terjadi tabrakan, dia akan ketarik ke depan. Nah ini sudah ngunci, ketika kita kendorkan lagi rilis. Oke, yang penting berfungsi ya. Oke, kita rakit kembali seperti semula dan semoga bisa dipakai. Kita tarik keluar masuk, recoilnya juga sudah kita perbaiki tadi, saya perbaiki tadi. Sekarang tinggal sistem locknya, lock manual ya. Nah ini nggak bisa ngelock walaupun ditarik lagi, kayaknya perlu kita buka sebagian sini. Oke, sekarang sudah bisa, kita uji ya. Kampret. Nah ini sudah bisa gantung. Tadi cuman per kecilnya lepas, sudah diperbaikin. Nah dari sini kita bisa ngeliat pernya, nggak terlalu kelihatan dulu. Jadi kita perlu buka. Jadi ini dia pernya yang mengendalikan lock manual ini. Pernya kecil aja, cuman ya manfaatnya gede. Ini kan bisa ditarik, ketika ini ditarik dia akan kunci. Nah jadi pernya itu ngerilis. Nah, ini pemberatnya. Oke, jadi sekarang udah bisa dipakai ya. Oke, ini dia kondisi yang sudah dipasang ya. Nah, tadi salah sih recoilnya, harusnya tadi dilepas dulu, digulung sampai atas ini baru dipasang recoil. Tadi saya nggak ngelepas di sini ya. Maksudnya waktu masang recoilnya ini nggak saya lepas ke atas kayak gini, saya langsungkan di posisi kayak gini aja, jadinya lemes, nggak menggulung, dia harus dibantu. Tapi nggak apa-apa, yang penting bisa dipakai dia. Oke, sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.